Walaupun 8 orang ini sudah diadili dan menjalani hukuman, bahkan satu diantaranya juga sudah keluar begitu ya yang di bawah umur, tapi kita juga masih terus mendorong pihak kepolisian pastinya untuk menerangkan kasus ini sejelas-jelasnya dan 3 orang ini semoga bisa cepat tertangkap. Tapi sayang sekali kita berusaha untuk mengajak diskusi pada pagi hari ini di Reskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan, tapi yang bersangkutan pagi ini sedang ada aktivitas ANEF katanya seperti itu. Baik, kita sudah juga bergabung dengan 2 narasumber lainnya Evi ya. Melalui Zoom sudah ada Ibu Titin, kuasa hukum tersangka pembunuhan Vina, dan juga Eki ini yang sudah bergabung. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Titin. Ya, kemudian juga ada Pak Bambang. Baik, ada Pak Bambang Rukminto, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISES. Selamat pagi Pak Bambang. Pagi Pak Bambang. Pagi Mas Arief, Mbak Kamrati. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih. Saya mau ke Ibu Titin dulu. Ibu Titin, ini klien Anda adalah 2 dari terpidana kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Sejauh ini Bu, apakah juga klien-klien Anda mengenal 3 DPO ini? Kemudian apakah kita juga informasinya juga masih simpang siur ya? Apakah memang benar fakta persidangan seperti yang selama ini juga kita ketahui di publik? Penuh rekayasa gitu? Atau benar penuh rekayasa seperti dugaan dari kuasa hukum almarhumah Vina? Ya, terima kasih Mbak. Saya tidak akan membahas masalah 3 DPO karena dalam persidangan juga tidak dibicarakan secara serius masalah 3 DPO tersebut. Jadi saya tidak mau berkomentar masalah ketiga DPO tersebut. Ya. Saya hanya akan bicara masalah fakta persidangan saat saya berada di 2 sidang mendampingi Saka Tatal dan Sudirman. Ya, dari fakta persidangan sendiri seperti apa Bu? Karena ini ada dugaan kuat dari kuasa hukum almarhumah atau korban, adanya rekayasa dan lain sebagainya. Apakah memang begitu adanya? Ya, saya bicara masalah fakta hukum ya Pak. Fakta yang terungkap di persidangan. Jadi kalau dalam tuntutan di persidangan itu, korban meninggal karena luka tusuk di bagian dada dan di bagian perut dengan samurai pendek dan samurai panjang. Itu yang terungkap di persidangan. Tetapi di dalam tuntutan, ketika barang bukti berupa pakaian yang dikenakan korban dijembreng di pengadilan, itu tidak ada lubang di bagian dada maupun perut. Pakaian yang dipakai korban dan diakui oleh dokter yang menerima pertama kali jenazah korban meyakini itu pakaian dikenakan dan tidak ada lubang di dalam pakaian dikenakan, tidak ada lubang tusuk, tidak ada lubang di bawah perut. Pakaian itu masih utuh, padahal pakaian itu juga sudah sempat dikubur selama sekitar 1 minggu atau 8 hari. Sedangkan dari hasil visum oleh Dokter Rahma yang pertama kali menerima jenazah korban, ini saya bacakan ya Mbak ya. Ya. Pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap mayat atas nama Muhammad Rizky Rudiana, pada tubuhnya tidak ditemukan luka akibat tusukan benda tajam dan hanya luka terbuka di bagian dahi dan punggung, tangan kanan, dan akibat dari apa saksi tidak tahu. Saksi tidak bisa menyimpulkan karena bukan kewenangan saksi. Itu dari Dokter Rahma yang pertama kali menerima jenazah korban. Hasil visum. Ya. Kemudian hasil otopsi dari Dokter Andri, ya gimana? Ya, silakan dilanjut dulu, Bu. Silakan dilanjut dulu. Ya. Saksi yang dihadirkan dari Dokter Andri sebagai forensik berdasarkan pemeriksaan otopsi, berarti ini diperiksa setelah jenazah dikuburkan selama hampir 1 minggu. Berdasar pemeriksaan otopsi yang meliputi pemeriksaan luar dan dalam, penyebab kematian yang dialami oleh jenazah Muhammad Rizky Rudiana adalah
pada mayat laki-laki berusia sekitar 16 tahun ini tampak mayat dalam kondisi membusuk, terdapat tanda-tanda trauma tumpul pada bagian kepala berupa patah tulang, atap tengkorak bagian depan dan belakang, patah tulang dasar tengkorak, patah tulang rahang atas, dan patah tulang rahang bawah yang mengakibatkan kematian. Jadi sebab kematian antara hasil otopsi dengan sebab kematian dituntutan itu berbeda. Kalau dituntutan, tusukan di perut menggunakan samurai pendek yang mengakibatkan kematian. Oke, Bu Titin, dua klien ibu ya terpidana ya, kita ketahui terpidana berarti kan itu tudingannya adalah sang eksekutor dari Eki ini. Kalau dalam tuntutan tidak seperti itu. Saya harus mengurainya lebih panjang, tidak. Tetapi dua klien yang saya dampingi itu, yang namanya Sudirman sebetulnya memiliki keterbantalan mental. Jadi dialah yang paling dengan mudah mendapat tekanan dan tidak akan sanggup menjalani apa yang terjadi. Dan Saka Tatal itu anak di bawah umur, ketika ditangkap itu umurnya 15 tahun. Jadi Sudirman itu memang memiliki keterbatasan mental. Dari awal juga keluarganya sudah paham itu, dan saya juga sempat dalam persidangan mengajukan untuk PP ahli jiwa, tetapi ditolak. Tapi di persidangan dakwaan terhadap dua klien ibu apa yang disebutkan, Bu? Kalau dakwaannya kan sama aja terhadap 8 orang yang ada di dalam sidang. Ya, Bu, kabarnya juga sempat ada penggantian BAP ya, Bu ya. Yang awalnya menyebutkan ada 3 DPO, kemudian diganti dan lain sebagainya. Ini faktornya apa kalau dari alasan para pelaku, Bu? Kalau dari alasan pelaku ketika diperiksa di Polres Cirebon, mereka mengalami penganiayaan. Jadi bukti yang kita terima. Kemudian ketika dipindah ke Polda, akhirnya mencabut BAP. Jadi kenapa ada pencabutan BAP? Karena Cirebon mengalami penganiayaan. Oke.